Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview produk cordless dari Dongcheng lagi. Ini adalah Grinda 5 inci yang sudah menggunakan motor brushless. Tipenya adalah DCSM03-125. Angka di belakangnya jelas ya, 125 itu menandakan ukuran blade-nya 125 mm atau sama dengan 5 inci. Secara kegunaan jelas lebih advance lagi dibandingkan dengan Grinda yang menggunakan blade 4 inci. Karena ya jelas ya ukuran blade-nya lebih besar. Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk koper plastik khasnya Dongcheng, di sini ada embosan merek Dongcheng, dan untuk kualitas dari plastiknya bagus ya teman-teman ya. Jadi dapat melindungi isi di dalamnya dengan baik. Lalu di sini ada keterangan untuk spesifikasi, nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung kita buka ya. Nah, di sini ada kitab-kitabnya dan ada pembuka dan juga pengunci blade. Ini dia. Kartu garansi ada 2 lembar, yang satunya harus kalian kirim agar bisa mendaftarkan garansi. Garansi dari Dongcheng 2 tahun ya, dan untuk service centernya ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, dan Jayapura. Lalu di sini ada buku petunjuk penggunaan, masih berbahasa Inggris, jadi kalau mau dibaca silakan diterjemahkan menggunakan Google Lens. Kita dapat 2 buah baterai 4Ah, tipenya adalah FFBL. Lalu dapat docking charger. Nah, di sini kita dapat blade covernya ya. Wih, cakep. Dan juga handle tambahan. Nah, untuk unitnya sendiri kurang lebih bentuknya seperti ini. Mirip-mirip ya dengan yang 4 inci, tetapi ini jelas lebih besar karena ukurannya adalah 125 mm atau 5 inci. Untuk build quality, dari sekian banyak produk Dongcheng yang telah saya coba, belum ada yang mengecewakan. Material bahan yang digunakan bagus. Nah, ini juga sama ya teman-teman ya. Untuk baterai, jelas untuk material bahannya sama dengan produk Dongcheng yang lain. Bagus untuk material bahan plastiknya, lalu untuk tingkat finishingnya juga rapih ya. Nih, cakep. Untuk charger juga begitu, tidak ada beda. Bobotnya ini terasa ya teman-teman. Jadi kokohnya itu dapat, padat. Lalu untuk kabelnya juga tebal. Handle tambahan, ini material bahannya adalah plastik biasa ya. Tetapi di sini bisa dilihat ya, ada tulangannya lagi di dalamnya. Jadi kokoh. Lalu untuk blade covernya, ini adalah besi yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu tebal. Nih ya, tebal. Udah pasti kokoh. Untuk kuncinya juga ya, nih, tebal sekali. Ini adalah besi sepertinya yang di finishing dengan cat berwarna hitam. Lalu untuk unitnya, untuk material bahannya, untuk rumah gearboxnya sudah pasti coran aluminium, di finishing dengan cat berwarna abu-abu, finishingnya rapih. Lalu di sini ada tombol spindle lock, warna merah ya, cakep. Untuk bodi utamanya, material bahannya adalah plastik yang berkualitas, ada embosan merek Dongcheng di sini. Lalu ada tulisan brushless. Ini adalah karet ya untuk material bahannya di sini. Jadi pada saat kita pegang begini lebih firm, nggak licin. Untuk kualitas dari karetnya juga mantap. Untuk finishingnya rapi ya, tidak ada yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Oh, ini ada sedikit ya, ada sedikit seperti sisa gitu ya teman-teman ya. Tetapi ya nggak jadi masalah lah. Kita coba untuk triggernya, apakah enak atau tidak. Triggernya smooth ya, nggak ada masalah. Overall untuk build quality ya jelas jempolan ya, cakep. Jatuh. Untuk fitur yang pertama di sini ada spindle lock untuk membuka dan juga mengencangkan blade. Lalu ada fitur safety, blade guard. Ada handle tambahan di sini, bisa dipasang di kanan ataupun di kiri, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini triggernya untuk menyalakan tinggal didorong ke depan seperti ini. Untuk mematikan tinggal ditekan ya, jadi gampang. Lalu di sini ada ventilasi udara dan ada indikator baterai pada baterainya. Sayangnya tidak ada variable speed ya teman-teman ya. Kalau ada variable speed 5 inci enak sekali digunakan untuk motong kayu ya. Sayangnya nggak ada. Untuk spesifikasi yang pertama di sini kita akan melihat output yang dihasilkan oleh chargeran. Sudah menyala ya.
berkedip-kedip warna hijau, langsung kita colokin. Mengecas warna merah. Ya, untuk outputnya sama seperti chargeran Dongcheng yang lain ya, 43,3 watt, maksimalnya di angka 45 watt. Oke, untuk baterainya sudah full. Mengisi baterai 4Ah dari 0 sampai dengan full membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 40 menit. Sekarang kita akan ukur RPM dan tingkat kebisingan. RPM di angka 8228, lalu untuk tingkat kebisingan di angka 96,7 desibel. Untuk sebuah mesin gerinda suaranya ini tergolong halus ya teman-teman ya. Sekarang kita akan mengukur tingkat getaran. Mantap nih, di angka 2,7 mm per second saja. Untuk sebuah mesin gerinda, ini juga getarannya tergolong halus ya. Jadi kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama, tangan kita itu nggak tremor. Untuk bobot include dengan baterai 4Ah di angka 2,4 kg. Untuk uji performa yang pertama di sini kita akan coba memotong papan kayu mahoni dengan ketebalan kurang lebih 3 cm ya teman-teman ya. Tetapi saya tidak menyarankan kalian menggunakannya untuk memotong kayu karena ini tidak ada variabel speednya. Dan agar lebih aman memotong, saya menggunakan blade seperti ini untuk meminimalisir terjadinya kickback ya. Walaupun sudah menggunakan blade seperti ini, tetap saya tidak menyarankan kalian menggunakannya untuk memotong kayu, apalagi kalian yang tidak familiar dengan mesin gerinda. Yang saya lakukan kali ini hanya sekedar ingin menunjukkan kepada kalian kira-kira bagaimana jika kita memotong kayu menggunakan gerinda seperti ini. Nah, kalau kita memotong kayu menggunakan mesin circular saw, maka kita memotong dari depan ke belakang. Tetapi kalau kita menggunakan mesin gerinda, sebaliknya dari depan ke belakang. Kita mengikuti arah putarannya ini. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, karena RPM-nya ini 8 ribuan, jadi saya tidak berani langsung potong putus ya. Kita motongnya secara bertahap. Karena kalau kita potong putus, yang ditakutkan terjadi kickback. Nah, kalau terjadi kickback, bisa loncat gerindanya. Itu sangat-sangat berbahaya. Lanjut, pemotongan kedua. Jadi tips and triknya seperti ini ya teman-teman ya, kalau kita ingin menggunakan mesin gerinda untuk memotong kayu. Tetapi sekali lagi, saya tidak menyarankan kalian menggunakannya untuk memotong kayu. Apalagi bagi kalian yang belum familiar dengan mesin gerinda atau tidak terbiasa menggunakan mesin gerinda, karena ini sangat berbahaya. Lain cerita kalau ada fitur variable speed. Untuk memotong kayu agar aman dan nyaman, itu RPM-nya tidak boleh lebih dari 6000 RPM ya, pengalaman saya. Kalau 8000 RPM seperti ini, selain tidak aman dan tidak nyaman, hasil potongannya juga akan susah untuk rapi. Nah, karena kita memotong dari depan ke belakang, jadi untuk debu kayunya itu mengarah ke tubuh saya semua ya. Bisa dilihat nih, tangan saya penuh dengan debu kayu. Jadi ya untuk memotong kayu yang paling enak memang menggunakan mesin circular saw ya. Sekarang kita akan memotong plat siku, ketebalannya kurang lebih 4 mili. Di sini saya menggunakan mata cutting wheel biasa ya. Ini torsinya terasa mantap ya teman-teman ya. Tidak ada terasa loose power pada motornya. Jadi lancar jaya seperti ini nih. Tergolong cepat juga. Nah, ini udah mulai dalam. Untuk mata potongnya masuknya udah mulai dalam ya. Tidak ada terasa loose power. Enak nih, bisa sekali jalan sepertinya ya. Biasanya kalau saya menggunakan gerinda 4 inci, ini harus 2 kali jalan ya. Nah, ini bisa langsung sekali jalan nih, karena untuk blade-nya memang lebih besar.
2 kali jalan itu maksudnya kita harus pindahkan posisinya ya. Kita mencari sudut lain untuk memotong. Nah, kalau ini tidak perlu dipindahkan lagi untuk posisi dari besinya atau plet sikunya. Kita bisa langsung potong sampai selesai. Ya, karena 5 inci enak ya, bisa sekali jalan untuk plat siku seperti ini. Nih. Kita coba sekali lagi. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk penetrasi dari blade-nya itu. Bisa dilihat, masuk semua, tidak ada terasa loose power. Jelas nggak ada kendala ya teman-teman ya, cepat sekali. Nah, kalau kalian bertanya bang, apakah bisa dipasangkan cutting wheel 4 inci? Jawabannya nggak bisa, karena ukuran arbornya berbeda. Ini kalau kita masukin nggak akan bisa pas dia. Kekecilan ya teman-teman ya, harus menggunakan cutting wheel 5 inci seperti ini. Ini baru pas. Memang di toko bangunan konvensional agak sedikit susah mencarinya yang 5 inci. Kalau toko bangunannya nggak gitu besar banget, biasanya jarang ya. Tapi di online sekarang banyak yang jual kok. Sama juga untuk mata potong keramik seperti ini, cari yang ukurannya 5 inci. Karena kalau yang ukuran 4 inci nggak akan masuk untuk arbornya. Sekarang kita akan memoles permukaan besi yang berkarat ini ya. Untuk torsinya memang terasa mantap ya. Ini saya tekan-tekan, tidak ada terasa loose power. Untuk putarannya konstan. Enak sekali. Mantap, tidak ada terasa loose power walaupun kita tekan-tekan ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya antara yang sudah dipoles dan yang belum dipoles ya. Beda jauh ya teman-teman ya. Nih, sudah mengkilap, ini masih ada bekas karatnya. Setelah kita gunakan tadi, sekarang kita akan ukur suhunya. Wih, suhunya normal sekali ya. Hanya 37 tadi titik tertingginya. Ya. Hanya 37 derajat untuk beberapa pekerjaan yang telah kita lakukan tadi. Wah, cakep ya, adem. Dan untuk konsumsi baterai, kita lihat di sini. Ya, tinggal 2 titik ya teman-teman ya. Memang untuk mesin gerinda ini adalah salah satu mesin yang boros baterai. Oke, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas gerinda cordless 5 inci dari Dongcheng DCSM 03125, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi ya. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar.
Oke, untuk harga dari DCSM 03125 ini menurut saya sangat terjangkau untuk ukuran Gerinda cordless 5 inci dari brand global. Ini harganya hanya Rp1.590.000. Kita sudah dapat baterai 4Ah 2 buah ya teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dengan brand global lain yang speknya sama seperti ini, tidak ada yang harganya di bawah 2 juta. Ingat ya, brand global ya teman-teman ya, bukan produk generic. Kalau produk generic banyak yang lebih murah. Tetapi untuk brand global saya belum menemukan yang lebih murah dari Dongcheng DCSM 03125 ini. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Selanjutnya kita akan menyimpulkan nih ya teman-teman ya, menyimpulkan setelah saya gunakan tadi apa yang saya rasakan. Nah, untuk build quality ya kita skip aja sepertinya ya, karena ini produk Dongcheng sudah sering sekali kita bahas untuk material bahan yang digunakan, bagus dan untuk tingkat finishing juga rapi. Jadi kita skip aja untuk pembahasan build quality. Lalu untuk fitur, tadi pada saat saya gunakan semuanya bekerja dengan baik, tidak ada kendala untuk fiturnya. Tetapi sangat disayangkan ya, untuk Gerinda cordless 5 inci seperti ini tidak ada pengaturan speednya atau tidak ada variabel speednya. Kalau ada pengaturan speednya maka fungsinya lebih banyak lagi ya. Bisa digunakan untuk ngamplas kayu, bisa digunakan untuk motong kayu, walaupun tidak saya sarankan ya menggunakan mesin Gerinda untuk motong kayu. Tetapi kalau ada pengaturan speednya akan lebih aman ya untuk motong kayu menggunakan mesin Gerinda. Lalu untuk spesifikasi juga tidak ada komplain untuk speknya, sudah sesuai dengan spek tertulis. Dan terakhir untuk performanya sama sekali tidak mengecewakan ya teman-teman ya. Torsinya mantap, jadi pada saat kita tekan-tekan tidak ada terasa loose power sama sekali. Lalu untuk RPM-nya juga sudah cukup, digunakan untuk motong-memotong ya. Digunakan untuk motong besi oke, digunakan untuk motong keramik juga nggak ada masalah. Mantap untuk performanya. Jadi jelas ya, harga Rp1.590.000 kita dapat sebuah produk dengan kualitas seperti ini. Apalagi garansinya 2 tahun ya teman-teman ya. Dan untuk service centernya juga banyak. Sangat worth it untuk dibeli. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.